Selamat datang di Cahaya Cerita, tempat di mana kisah-kisah drama penuh makna dan inspirasi hadir untuk menemani hari-hari Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kilauan. Di tengah kemegahan gedung-gedung pencakar langit Seoul, berdirilah Hanul Tech, perusahaan teknologi raksasa yang dikenal di seluruh Asia karena produk kecerdasan buatan dan perangkat lunaknya yang revolusioner. Di antara ribuan karyawan yang berpenampilan rapi dengan jas mahal, ada satu sosok yang tampak kontras, Arif Pratama, seorang pemuda sederhana asal Indonesia yang bekerja sebagai office boy. Setiap pagi, sebelum matahari terbit dan sebelum para eksekutif datang, Arif sudah tiba di gedung dengan seragam birunya yang lusuh namun bersih. Ia menyapu lantai mengilap, membersihkan ruang rapat, dan menyiapkan kopi bagi para staf. Langkahnya ringan, gerakannya cepat, dan wajahnya selalu menampilkan senyum tenang meski seringkali hanya disapa dingin atau bahkan diabaikan. Beberapa karyawan memandangnya dengan sebelah mata. OB dari luar negeri, tapi kerja lambat, gumam salah satu staf muda. Dia bahkan tak bisa bicara Korea dengan lancar. Ejek yang lain sambil tertawa kecil. Arif hanya menunduk dan melanjutkan pekerjaannya. Ia tahu dirinya bukan siapa-siapa di mata mereka. Tapi di dalam hati, ia memiliki sesuatu yang tak dimiliki siapapun di ruangan itu. Keingintahuan yang besar dan otak yang tajam. Malam hari, ketika gedung sudah sepi, Arif sering duduk diam di pojok pantry, membuka laptop tuanya yang retak di sudut layar. Ia membaca artikel tentang keamanan siber, menonton kuliah daring gratis, dan menulis kode program sederhana. Tak ada yang tahu bahwa dulunya ia pernah menjadi finalis Olimpiade Sains Nasional di Indonesia, dan hampir diterima di universitas teknologi terbaik sebelum keadaan ekonomi keluarganya memaksanya berhenti sekolah. Ia merantau ke Korea bukan hanya untuk mencari nafkah, tapi juga untuk mencari kesempatan kedua, kesempatan untuk membuktikan bahwa bakat tak ditentukan oleh jabatan atau gelar. Setiap kali Arif melihat layar komputer di kantor, matanya berkilat kagum. Di balik kesibukan menyapu dan mengantar minuman, pikirannya selalu bekerja. Ia memperhatikan cara sistem login, jaringan intranet perusahaan, dan kode-kode aneh yang muncul di layar monitor staff IT. Tak ada yang menyangka, si OB pendiam yang sering diremehkan itu sebenarnya sedang mengamati sesuatu yang kelak akan mengguncang seluruh perusahaan. Hari-hari Arif di kantor selalu berjalan dengan pola yang sama. Datang paling pagi, bekerja tanpa suara, lalu pulang paling akhir. Namun di balik rutinitas itu, ada satu hal yang tak pernah berubah. Tatapan meremehkan dari orang-orang di sekitarnya. Para karyawan muda Korea sering memandang Arif dengan senyum sinis. Lihat, si OB asing itu lagi-lagi duduk di dekat ruang IT. Bisik salah satu staf. Mungkin dia ingin jadi hacker, sahut yang lain sambil tertawa kecil. Arif hanya menunduk. Ia terbiasa menjadi bahan ejekan. Kadang, bahkan ketika ia hanya lewat membawa termos kopi, ada saja yang berkata, "Kau hanya OB, jangan ganggu pekerjaan orang pintar." Kata-kata itu tajam, tapi Arif belajar menahannya. Ia menenangkan diri dengan satu keyakinan, "Aku tahu siapa diriku, dan aku tahu apa yang kupelajari." Siang itu, Arif mendapat tugas membersihkan ruang rapat utama setelah digunakan tim IT. Di dalam ruangan itu masih menyala proyektor besar yang menampilkan baris-baris kode. Ia mendekat pelan, berniat hanya menutup perangkat, tapi matanya terpaku. Ada sesuatu yang aneh, barisan kode dengan loop tak berujung dan skrip enkripsi ganda yang tak biasa. Bagi orang awam itu mungkin tampak seperti kesalahan biasa, tapi Arif, dengan naluri teknis yang masih hidup dalam dirinya, segera sadar, kode ini tidak aman. Ada lubang yang bisa dimanfaatkan siapapun untuk mencuri data. Namun ia cepat-cepat menepis pikiran itu. "Sudahlah, Arif," gumamnya. "Kau cuma OB. Jangan ikut campur urusan orang besar." Ia menutup layar proyektor dan melanjutkan membersihkan meja, berusaha mengabaikan rasa penasaran yang mulai tumbuh di kepalanya. Malamnya, di kamar kecil kontrakannya, Arif menatap langit-langit sambil memutar pikirannya. Suara tawa rekan-rekan kantor masih terngiang di telinganya. Tapi di balik semua itu, ada kegelisahan yang tak bisa ia abaikan. Kalau kode itu benar-benar bermasalah, pikirnya,
Bisa saja seluruh sistem perusahaan kena serangan. Bisa saja data penting bocor, atau uang perusahaan hilang begitu saja. Ia bangkit, menyalakan laptop tuanya, dan mulai menulis ulang pola kode yang diingatnya dari layar siang tadi. Saat baris demi baris muncul, instingnya semakin kuat. Ini bukan bug biasa. Ada sesuatu yang disembunyikan. Namun ia tak tahu, keputusannya untuk memperhatikan detail itu akan menjadi awal dari perubahan besar. Bukan hanya bagi Hanul Tech, tapi juga bagi hidupnya sendiri. Beberapa hari setelah Arif melihat kode aneh di ruang rapat, suasana di kantor Hanul Tech berubah drastis. Suatu pagi, seluruh karyawan dikejutkan oleh berita internal. Ada anomali besar di sistem keuangan perusahaan. Dana bernilai miliaran won tiba-tiba hilang tanpa jejak dari rekening perusahaan pusat. Alarm sistem berbunyi, rapat darurat digelar, dan wajah-wajah panik mulai bermunculan di setiap lantai. Tim IT bekerja keras sejak dini hari, mencoba menelusuri setiap transaksi. Namun hasilnya nihil. Semua jalur tampak bersih, seolah uang itu menghilang ke udara. Kepala divisi IT yang biasanya tenang kini terlihat frustasi. Tidak mungkin sistem kita bisa ditembus. Firewall-nya 3 lapis, katanya keras di ruang rapat. Sementara para staf hanya saling berpandangan. Di sudut gedung, Arif mendengarkan percakapan itu sambil membawa tumpukan map ke gudang. Pikirannya berputar cepat. Anomali keuangan, sistem tak bisa melacak. Padahal beberapa hari lalu ada loop aneh di kode proyektor. Ini pasti berkaitan. Setelah pekerjaannya selesai, Arif duduk di depan komputer bekas yang sudah tak terpakai di gudang. Dengan keterampilan yang ia asah sendiri, ia mulai membuka file log sistem yang diam-diam ia salin dari server cadangan minggu lalu. Jari-jarinya menari di atas keyboard murahan. Matanya menatap layar penuh konsentrasi. Beberapa jam kemudian, ia menemukannya. Pola pencurian yang sangat halus. Ada backdoor kecil di salah satu server yang terhubung ke vendor luar negeri, mengirimkan data setiap pukul 3 dini hari dalam bentuk paket terenkripsi. Siapapun yang membuatnya jelas tahu betul sistem Hanul Tech dari dalam. Ini bukan kerjaan hacker acak, ini sabotase internal. Arif mencatat semua temuannya. Alamat IP mencurigakan, waktu transfer data, dan kode yang mengaktifkan backdoor. Ia tahu ia harus melaporkan ini. Tapi bagaimana caranya? Tidak ada yang akan percaya pada seorang office boy. Akhirnya, ia menulis laporan anonim dengan detail teknis yang teliti dan menyelipkannya diam-diam di meja CTO pada malam hari. Ia berharap setidaknya seseorang akan membaca dan menyelidikinya. Namun keesokan paginya, ia mendengar tawa dari ruang IT. Ada yang lucu nih, kata salah satu staf sambil memegang kertas laporan Arif. OB menulis teori hacker internasional. Hahaha, dia pikir dirinya siapa? Programmer NASA. CTO hanya menggeleng sambil tertawa kecil. Lucu juga. Tapi jangan buang. Nanti ku kasih ke HR buat hiburan. Arif yang kebetulan lewat di koridor menunduk pelan, menahan rasa perih di dadanya. Ia tahu tulisannya dianggap lelucon staf kebersihan, tapi dalam hati ia yakin, apa yang ia temukan benar-benar nyata, dan jika dibiarkan, bencana yang lebih besar akan datang. Pagi itu, suasana di kantor Hanul Tech berubah menjadi medan kekacauan. Layar televisi di setiap lantai menampilkan berita besar. Rahasia proyek Quantum Core milik Hanul Tech bocor ke perusahaan pesaing. Judul itu berulang di berbagai saluran berita, disertai gambar CEO perusahaan yang tampak pucat di depan kamera. Dalam hitungan jam, harga saham Hanul Tech jatuh drastis. Investor menarik modal. Media menuding perusahaan gagal menjaga keamanan data, dan suasana kerja berubah mencekam. Di koridor utama, puluhan wartawan berdesakan mencari informasi. Arif yang sedang mendorong troli pel lantai menunduk, mencoba tak menarik perhatian. Tapi setiap langkahnya terasa berat. Ia tahu, bocornya proyek itu pasti berkaitan dengan kode dan backdoor yang pernah ia lihat. Sayangnya, tak ada yang mau mendengarkannya. Sambil menyapu, Arif mendengar percakapan beberapa staf senior yang panik. Data proyek utama kita hilang, kata salah satunya. Dan anehnya, file cadangan pun ikut rusak. Seolah ada seseorang dari dalam yang tahu semua akses.
Kalimat itu membuat jantung Arif berdegup keras. Ia menunduk lebih dalam, menyembunyikan ekspresi gugupnya. Sore harinya, ketika kantor mulai sepi, Arif kembali ke ruang server di lantai bawah. Ia membuka laptop kecil yang selalu ia bawa dan memeriksa salinan log sistem yang diam-diam ia simpan beberapa hari lalu. Matanya menatap deretan angka dan alamat IP asing yang kini semakin jelas. Ada aktivitas mencurigakan yang berasal dari komputer salah satu manajer IT senior. Arif menatap layar. Tangannya gemetar. Jadi ini orangnya, bisiknya. Rasa marah dan kecewa bercampur dalam dadanya. Ia menatap sekeliling ruangan, memastikan tak ada yang melihat. Namun saat hendak menutup laptop, ia mendengar langkah kaki mendekat. Dari balik pintu kaca, ia melihat manajer Park, kepala tim IT, sedang menyalin sesuatu dari komputer kantor ke flash disk kecil berwarna hitam. Arif berdiri kaku di balik rak server, menahan napas. Sinar layar komputer menyorot wajah Park yang tampak gugup dan tergesa. Dalam sekejap, semua potongan puzzle di kepala Arif menyatu. Dialah dalang di balik pencurian data itu, orang dalam yang menggunakan posisinya untuk menjual rahasia perusahaan. Arif menutup laptopnya perlahan dan berbalik pergi tanpa suara. Ia tahu satu hal, ia memegang kunci untuk menyelamatkan perusahaan, tapi juga sadar bahwa langkah selanjutnya bisa membuatnya dalam bahaya besar. Di luar ruangan, suara wartawan dan bunyi kamera masih menggema. Sementara Arif berjalan melewati koridor panjang dengan hati berdebar. Ia baru saja menyadari, dirinya bukan hanya seorang office boy lagi, tapi saksi hidup dalam skandal triliunan won yang akan mengguncang Korea. Malam menelan kota Seoul dengan sunyi yang menegangkan. Di dalam gedung Hanul Tech yang megah namun gelap, hanya satu ruangan yang masih menyala, ruang server utama. Lampu redup kebiruan dari monitor menyinari wajah Arif yang tegang. Sementara kipas pendingin server berdengung monoton seperti detak waktu yang terus berlari. Arif duduk di depan deretan komputer besar, mengenakan jaket lusuh dan sarung tangan tipis. Di tangannya, ia memegang flash disk kecil berisi salinan log sistem cadangan, bukti yang mungkin bisa menyelamatkan perusahaan, tapi juga bisa membuatnya dituduh mencuri data jika ketahuan. Ia menelan ludah, lalu menarik napas panjang. Bismillah, bisiknya pelan sebelum mulai bekerja. Jari-jarinya menari cepat di atas keyboard, menulis baris demi baris skrip pelacakan digital ciptaannya sendiri. Skrip itu sederhana, tapi cerdas, dirancang untuk menelusuri pola aktivitas yang tidak biasa dalam jaringan, bahkan yang sudah dihapus dari log utama. Setiap klik, setiap kode, membawa Arif semakin dalam ke labirin sistem keamanan Hanul Tech. Jam demi jam berlalu. Keringat mengalir di pelipisnya. Tapi ia tak berhenti. Di layar, ribuan data bergerak cepat, membentuk pola yang perlahan mulai terlihat jelas. Ada aliran data misterius yang berulang setiap dini hari pukul 2.47, mengarah ke alamat IP yang disamarkan melalui 3 lapis server luar negeri. Tapi Arif lebih cerdas. Ia memecah enkripsi lapisan pertama dengan algoritma buatannya sendiri yang dulu pernah ia uji di forum open source saat masih di Indonesia. 6 jam berlalu sejak ia mulai. Saat jam dinding menunjukkan pukul 3 pagi lewat 10 menit, Arif menatap layar yang kini menampilkan hasil akhir, nama pengguna dan identitas pelaku. Matanya membesar. Pelakunya bukan sembarang orang. Bukan manajer Park seperti yang ia curigai sebelumnya, melainkan kepala divisi keamanan siber sendiri, Han Jong-sok, orang yang selama ini paling vokal menuduh tim lain ceroboh dan selalu tampil bak pahlawan di depan media. Lebih mengejutkan lagi, data pelacakan menunjukkan koneksi langsung antara akun Han dan server perusahaan pesaing di Jepang, Hikari Dynamics. File proyek Quantum Core dikirim dalam paket terenkripsi dengan kode tangan yang hanya bisa dibuat oleh orang dalam. Semua bukti ada di depan matanya. Arif menatap layar itu lama. Jantungnya berdetak kencang. Ia sadar, ia baru saja menyentuh rahasia yang bisa menjatuhkan pejabat tinggi dan menyelamatkan perusahaan dari kehancuran. Tapi jika ia melangkah salah, hidupnya bisa berakhir sebelum fajar. Ia menyimpan semua bukti dalam 3 salinan berbeda, mengamankannya di flash disk, hard drive eksternal, dan cloud pribadi. Ketika ia mematikan komputer, ruangan itu terasa semakin sunyi. Hanya suara napasnya yang terdengar. Aku harus hati-hati.
bisiknya. Kebenaran ini terlalu besar untuk diucapkan sembarangan. Malam itu, di ruang server yang dingin dan sepi, Arif resmi berubah. Dari seorang office boy yang diremehkan menjadi penyelidik bayangan yang memegang kunci rahasia terbesar dalam sejarah Hanul Tech. Pagi itu, Arif datang lebih awal dari biasanya. Langit Seoul masih abu-abu, udara dingin menggigit kulit, tapi detak jantungnya jauh lebih cepat daripada biasanya. Di dalam tas kecil yang selalu ia bawa, tersimpan flash disk berisi bukti pencurian data, hasil dari kerja kerasnya semalaman di ruang server. Hari ini, ia berniat menyerahkan semuanya langsung kepada CEO Hanul Tech. Ia tahu ini berisiko, tapi nuraninya menolak untuk diam. Begitu memasuki gedung, suasana terasa menegangkan. Beberapa petinggi perusahaan berkumpul di lantai atas untuk rapat darurat. Arif menunggu momen yang tepat, lalu melangkah ke arah lift dengan langkah pelan. Tapi tepat sebelum ia sampai di ruang CEO, suara berat yang familiar menghentikannya. "Sedang apa kau di sini?" tanya Han Jong-sok, kepala divisi keamanan siber, pria yang namanya muncul di hasil pelacakan Arif. Tatapannya tajam, penuh kecurigaan. Di tangan Arif, tas kecil itu tampak mencurigakan. Saya ingin menyerahkan sesuatu untuk CEO," jawab Arif gugup namun tegas. Han mendekat dengan langkah pelan namun mengancam. "Kau pikir siapa dirimu? Hanya obe rendahan berani campuri urusan kami," teriaknya tiba-tiba. Suaranya menggema hingga menarik perhatian staf lain di lantai itu. Arif mundur selangkah, namun Han meraih tasnya dengan kasar. Dalam sekejap, flash disk itu jatuh dan terguling di lantai mengilap. Beberapa staf yang lewat berhenti, menatap dengan bingung. Han membentak, "Kau mencuri data perusahaan, ya?" Ia berusaha membalikkan keadaan. Tapi Arif, dengan suara bergetar namun tegas, berkata, "Saya tidak mencuri apapun. Justru saya tahu siapa yang melakukannya." Han tersentak. Wajahnya memucat. Ia tahu Arif telah menemukan sesuatu. Saat Han hendak meraih Arif, kamera keamanan otomatis di lorong menyala, merekam seluruh kejadian. Sistem AI keamanan internal yang terhubung ke ruang kontrol mendeteksi suara bentakan dan langsung mengaktifkan mode perekaman darurat. Kesempatan itu tak disia-siakan Arif. Dengan cepat, ia berlari ke ruang rapat utama, di mana CEO dan para direktur sedang berdiskusi. Nafasnya tersengal saat ia menancapkan flash disk ke komputer utama yang terhubung ke layar besar dinding digital. "Maaf, Tuan CEO, saya tahu ini gila, tapi tolong lihat ini," seru Arif. Dalam hitungan detik, layar besar menampilkan grafik dan log real-time dari sistem internal. Garis-garis data bergerak cepat, memperlihatkan aliran file rahasia menuju server luar negeri dengan alamat IP milik Hikari Dynamics, perusahaan pesaing di Jepang. Di sisi kanan layar, nama pengguna yang aktif terlihat jelas, han.jonseok@haniltech.co.kr. Ruang rapat mendadak senyap. Semua mata tertuju pada Han yang baru saja masuk sambil terengah. Wajahnya tegang. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya patah. "Itu pasti jebakan." Namun sistem pelacakan yang diaktifkan Arif memperlihatkan jejak login, waktu akses, hingga enkripsi tanda tangan digital pribadi Han. Bukti tak terbantahkan. CEO berdiri perlahan, menatap Arif dengan pandangan campuran antara keterkejutan dan kekaguman. "Kau, seorang office boy," gumamnya lirih. Arif mengangguk pelan, menahan getaran emosinya. Semua orang terdiam, menyadari bahwa pemuda sederhana yang sering diremehkan itu baru saja mengungkap pengkhianatan terbesar dalam sejarah perusahaan. Setelah layar besar di ruang rapat menampilkan bukti-bukti tak terbantahkan, suasana mendadak hening. Tak ada satupun yang berani bicara. Beberapa detik kemudian, CEO Hanul Tech, Tuan Kim Dong-hun, berdiri perlahan dengan wajah murka. "Panggil polisi siber sekarang juga," ucapnya dingin namun tegas. Semua karyawan di ruangan langsung bergerak. Tak butuh waktu lama, tim keamanan dan polisi siber Korea datang. Mereka menyita perangkat kerja Han Jong-sok, sementara sang kepala divisi hanya bisa menunduk. Wajahnya pucat, keringat dingin menetes di pelipisnya.
Saat borgol menjerat tangannya, kilatan kamera dari wartawan yang sudah menunggu di lobi terlihat dari luar kaca besar ruangan. Berita besar sedang lahir di depan mata. Pengkhianatan terbesar dalam sejarah industri teknologi Korea. Di tengah keributan itu, Arif berdiri di sudut ruangan dengan kepala tertunduk. Ia tak ingin menjadi pusat perhatian, tapi justru seluruh mata tertuju padanya. Para karyawan yang dulu sering menertawakannya kini menatap dengan kagum, beberapa bahkan merasa malu. Mereka tak pernah menyangka, orang yang selama ini mereka anggap rendah, ternyata menyelamatkan perusahaan dari kerugian triliunan won. CEO Kim mendekat, menepuk bahu Arif dengan lembut. "Kau, bagaimana kau bisa tahu semua ini, nak?" Tanyanya dengan nada penuh heran. Arif menelan ludah sebelum menjawab. Suaranya pelan namun tegas. "Saya hanya suka memperhatikan detail, Tuan. Dan saya tidak suka melihat sesuatu yang tidak adil." Kalimat sederhana itu membuat ruangan terdiam kembali. CEO tersenyum kecil, lalu mengangguk dalam. "Dunia memang butuh lebih banyak orang seperti kau." Beberapa hari kemudian, berita tentang Arif menyebar cepat di seluruh media Korea. Tajuk-tajuk utama berbunyi, "Office Boy asal Indonesia bongkar skandal triliunan won." "Pemuda asing selamatkan raksasa teknologi Korea dari kebangkrutan." Foto Arif saat berdiri malu-malu di depan kantor Hanul Tech menjadi viral. Wartawan datang silih berganti ingin mewawancarainya. Namun ia tetap rendah hati. "Saya hanya melakukan apa yang benar," katanya berulang kali. Para staf yang dulu memandangnya remeh kini menyapanya dengan hormat. Bahkan ruang istirahat yang dulu terasa sempit kini penuh dengan senyum tulus. Arif tidak pernah mengira bahwa tindakan kecil yang ia lakukan dalam diam bisa membawa perubahan sebesar ini. Namun di balik semua sorotan itu, Arif tetap menjadi dirinya yang sama, pemuda sederhana yang lebih suka diam, bekerja keras, dan percaya bahwa kebenaran, sekecil apapun, selalu punya cara untuk bersinar. Nama, Office Boy Genius dari Indonesia, kini menjadi legenda baru di dunia teknologi Korea, simbol bahwa kecerdasan dan integritas tak mengenal jabatan maupun asal negara. Beberapa bulan berlalu sejak skandal besar itu mengguncang dunia teknologi Korea. Hanul Tech kini perlahan bangkit dari keterpurukan. Kepercayaan investor kembali, proyek-proyek baru bermunculan, dan reputasi perusahaan bahkan semakin kuat setelah terbongkarnya jaringan sabotase internasional. Di balik semua itu, nama satu orang terus disebut dalam setiap rapat direksi dan berita bisnis, Arif Pratama, mantan office boy dari Indonesia yang menyelamatkan perusahaan dari kerugian triliunan won. Arif kini tak lagi mengenakan seragam biru lusuhnya. Suatu pagi, ia dipanggil ke ruang CEO. Tuan Kim Dong-hun berdiri di depan jendela besar yang menghadap kota Seoul. Lalu berbalik dengan senyum hangat. "Arif," katanya, "kau bukan hanya menyelamatkan perusahaan, tapi juga memberi kami pelajaran berharga tentang nilai kejujuran dan kerja keras." Arif menunduk sopan. "Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Tuan." CEO menggeleng dan menyerahkan sebuah amplop bersegel resmi. "Mulai hari ini, kami angkat sebagai Kepala Keamanan Data untuk wilayah Asia Tenggara, sekaligus penerima beasiswa penuh program teknologi informasi di Universitas Mitra kami." Arif terpaku. Ia nyaris tak percaya dengan apa yang didengarnya. "Tapi, saya bukan hanya OB," potong CEO lembut. "Kau contoh nyata bahwa kecerdasan tidak mengenal jabatan." Beberapa bulan kemudian, Arif berdiri di panggung konferensi teknologi Asia 2030. Mengenakan jas hitam rapi dan pin kecil bertuliskan Hanul Tech Innovator. Di hadapannya, ratusan peserta dari berbagai negara menyimak dengan penuh perhatian. Di layar besar di belakangnya, terpampang logo sistem baru ciptaannya, Garuda, Global Eye Real-Time Unified Data Analyzer, teknologi kecerdasan buatan yang mampu mendeteksi dan menutup kebocoran data sebelum terjadi. Dengan suara tenang namun percaya diri, Arif menjelaskan sistem itu, bagaimana ia belajar dari kesalahan masa lalu perusahaan dan menciptakan solusi yang kini digunakan di seluruh cabang Asia. Ia menutup presentasinya dengan kalimat yang membuat seluruh ruangan berdiri dan bertepuk tangan. Jangan pernah remehkan seseorang hanya karena pekerjaannya. Kadang, kebersihan pikiran jauh lebih berharga dari jabatan tinggi. Tepuk tangan bergema panjang.
Kamera media internasional menyorot wajah Arif yang tersenyum haru. Di antara kerumunan, CEO Kim berdiri sambil menundukkan kepala dengan bangga. Dari seorang pemuda sederhana yang pernah diremehkan, Arif kini menjelma menjadi simbol inspirasi, bukti hidup bahwa ketulusan, kecerdasan, dan keberanian untuk berbuat benar bisa mengubah takdir siapapun. Dari seragam OB ke jas inovator, kisahnya menjadi legenda modern tentang keajaiban kerja keras dan hati yang bersih.